Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sahabat grup dimanapun berada. Jumpa lagi di Kedai PAUD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan file rapot kurikulum Merdeka jenjang 3 KB Space dan TPA versi 2 dengan metode mailing untuk kelompok A dan B semester 1 dan 2. Nah, silakan Bapak Ibu disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Hai Bapak Ibu dan teman-teman, seperti biasa, sebelum kita menjelaskan bagaimana cara penggunaannya terlebih dahulu, ada 3 catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, file yang Bapak Ibu nanti gunakan adalah berbasis Microsoft Office Word dan Excel. Nanti bisa diedit ya. Kemudian metode yang digunakan untuk otomatisasi yaitu menggunakan menu yang ada di Microsoft Office Word, yaitu mailing, yang nantinya Bapak Ibu isi data di Excel kemudian dimailingkan ke Word, jadi dicetaknya di Word. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, silahkan nanti Bapak Ibu diedit, dimodifikasi sesuai dengan keinginan lembaga masing-masing. Jika dirasa isinya ada yang tidak cocok gitu ya, atau yang perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki. Untuk cover seperti ini Bapak Ibu, untuk covernya ya hampir sama dan memang ya sama lah dengan yang di versi 1, cuma sedikit ada yang dirubah. Dan untuk isi di desain yang kedua atau versi kedua, ini ada semacam seperti checklist di K13 ya, ada kolomnya, cuman nanti saya buat bukan dengan checklist tapi dengan bunga di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menggantinya dengan mungkin dengan teks atau apa, silahkan ya, nanti dieditnya di Excel. Kalau misalnya mau diganti silahkan bisa, kalau misalnya mau ini saja juga boleh ya. Baik, sekarang lebih jelas lagi kita cek filenya dan cara penggunaannya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan filenya, silahkan lakukan proses ekstrak. Simpan file di satu folder yang Bapak Ibu ingat, yang mudah diingat dan aman. Ingat ya, silahkan Bapak Ibu buat satu folder baru, beri nama dan tempat yang mudah diingat. Kemudian pastekan filenya dan lakukan proses yang kedua, yaitu mengekstrak. Klik kanan pada filenya. Pastikan di laptopnya sudah memiliki aplikasi WinRAR. Kemudian pilih WinRAR, kemudian pilih Extract Here seperti ini. Nah, ini proses diekstrak ya. Ya, sudah muncul isinya, kita buka. Nah, pada isinya nanti ada 3 file. File yang pertama adalah cover, ini Microsoft Office Word. Yang kedua database-nya, nanti Bapak Ibu ngedit inputnya di sini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, rapot Kumar versi 2. Nah, sekarang kita Bapak Ibu buka dulu database-nya ya. Kita buka database seperti ini. Nah, database-nya sederhana, ada 3 sheet yang digunakan. Di sini ada sheet cover, ini data yang nantinya Bapak Ibu gunakan untuk mengenerate atau membuat mailing khusus untuk di bagian cover ya. Kemudian yang kedua ada sheet isi file 2. Nah, sheet ini atau bagian ini yang nantinya Bapak Ibu input untuk isi rapotnya ya. Nah, kita bahas yang cover dulu. Nah, di sini untuk yang sheet cover ada nama sekolah ya. Bapak Ibu nanti untuk nama sekolah di copy, tarik ke bawah seperti ini, sejumlah siswa ya. Kemudian tahun lahir, tahun pelajaran ya, Bapak Ibu copy saja juga bisa, tarik ke bawah, kita paste seperti ini, boleh. Kemudian nama siswanya silahkan Bapak Ibu input atau copy paste dari data daporik juga bisa ya, kita pastekan. Masukkan NISN, kemudian NIPD, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, untuk formatnya Bapak Ibu seperti ini diketiknya. Jakarta, 23, misalnya Juni 2021. Pokoknya miripnya seperti ini Bapak Ibu contoh isiannya ya. Nah, kemudian alamat, ini silahkan Bapak Ibu alamat lengkapnya di mana siswanya. Nah, kemudian kalau seandainya oke, kita lanjut ke sini. Kita geser saja juga bisa ya. Nah, seperti ini. Oke, kita geser bisa. Oke. Di sini ada nama ibu. Kemudian kita kecilkan saja Bapak Ibu.
Nah, kalau misalnya agak ribet kecilkan aja ya, bisa. Nah, di sini ada nama ibu, pekerjaan ibu, kemudian ini juga bisa ditarik ke sini. Oke ya, bisa ditarik. Nah, ini pekerjaan, nama ibu, nama wali, dari ke sini. Kemudian ada tanggal TTD. Nah, tanggal TTD ini tanggal nanti rapotnya akan diserahkannya tanggal berapa gitu ya. Ini nama Capsek, kemudian ini NIP Capsek. Oke, kita simpan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu ini untuk sheet cover ya. Kemudian kita bahas yang utama yaitu data untuk yang isian. Nah, di data isian ini Bapak Ibu ada kolom nama sekolah, nanti ditarik saja ke bawah sejumlah siswa, kemudian tahun pelajaran, semester. Nah, silahkan misalnya genap atau misalnya ganjil ya. Nah, seperti ini. Kemudian nama siswa di copy paste boleh, diketik satu-satu boleh. Kemudian kelompok, misalnya kelompok A, pasenya fondasi. Dan untuk penilaian A1 ini yang hijau ini Bapak Ibu, ini merupakan satu komponen, yaitu komponen nilai agama dan saya lupa, pokoknya nilai agama dan budi pekerti kalau tidak salah. Dan untuk mengetahui A1 ini apa, Bapak Ibu tinggal diklik saja, diarahkan kursornya ke A1, maka nanti akan muncul deskripsinya. Nah, contoh misalnya A1, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan memperhatikan ajaran pokok sesuai dengan agamanya. Ya, misalnya siswa sudah bisa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, kemudian A2 juga sama, diarahkan saja kursor ke A2, nanti di sini ada penjelasannya ya. A3 juga sama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu apa nih A1, nah Bapak Ibu arahkan saja kursornya ke A1, maka akan muncul keterangan ataupun komennya ya. Nah, kemudian kita tarik ke sampingnya lagi. Ini untuk deskripsi, silahkan Bapak Ibu deskripsikan perkembangan agama ya, agama dan moral. Di sini Bapak Ibu silahkan dideskripsikan. Kemudian kita lanjut ke B1 dan seterusnya, yaitu B1 dan sampai B4. Ini deskripsi jati diri, makanya warnanya beda. Masing-masing komponen saya buat warnanya beda. Misalnya B1 di sini tentang mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi serta membangun hubungan sosial yang sehat. Kemudian di sini anak mengenal, memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu isinya apa, di sini. Nah, untuk menilainya Bapak Ibu tinggal diklik saja seperti ini ya. Diklik, kemudian dipilih misalnya 2. Oke, kita buka ya sebelah sini. Oh, di sini ternyata sebentar sama ya. Ya, di sini juga. Oke. Di sini pilih misalnya 3. Di sini pilih misalnya 2 ya. Boleh, silahkan. Oke, kita paste dulu. Ya, dipilih misalnya 2, ini misalnya 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini deskripsi jati diri, silahkan dideskripsikan sepanjang mungkin. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen panjang, ini bisa ditarik ya. Pengen lengkap misalnya tarik sini. Nah, banyak, cuma saya lebih senangnya seperti ini ya, jadi tertutup separuh tapi isinya tetap ada utuh semuanya. Kemudian untuk C1 juga sama seperti ini ya. Kemudian C2 nya juga seperti ini misalnya. Pokoknya Bapak Ibu kalau ingin mengetahui komponen apa yang ada di C1, C2, C3, Bapak Ibu arahkan kursornya, nanti ada tanda keterangannya ya, seperti ini. Dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini ada P5, topik P5 misalnya membuat layangan ya. Misalnya ini topiknya membuat layangan. Nah, deskripsinya misalnya Ananda Ari sudah bisa membuat layangan sendiri dengan daya kreatif dan sebagainya, bla 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 ya. Kemudian nama kepala sekolahnya diketik misalnya Cap Dalang misalnya ya, Cap Dalang lah. Kemudian sakit berapa hari, izin berapa hari. TK ini tidak ada keterangan ya, tanpa keterangan atau tidak ada keterangan. Kemudian di sini tinggi badan menurut umur, berat badan menurut umur, LK itu lingkar kepala. Kemudian ini adalah tanggal rapot akan dibagikan kapan gitu ya.
Kemudian di sini nama capsek, nip capsek. Kalau nipnya nggak ada dikosongkan saja. Nah, kalau nama capsek tentu ada ya. Nah, kemudian ini nama guru. Kalau misalnya nip gurunya tidak ada dikosongkan saja, tidak usah diisi. Bisa ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi silahkan Bapak Ibu isi sesuai yang saya berikan contoh di sini. Untuk penilaiannya saya buat bunga. Kalau seandainya Bapak Ibu pengen mengganti dengan yang lain, silahkan Bapak Ibu di sini ya, adanya di sini. Cara menggantinya ya tinggal Bapak Ibu mau ganti apa di sini misalnya ya. Nah, misalnya mau ganti dengan kode misalnya BTL atau yang lain, silahkan dirubahnya di sini ya, dirubahnya. Nah, kemudian kalau misalnya ingin menambahkan pilihan lain, Bapak Ibu pilih data ya. Kalau ingin memberikan pilihan lain, kemudian pilih ini, langsung ke sini. Kalau menambahkan tarik ke bawah. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita cek ya, ada satu. Oke, kita tarik ke bawah. Kita kosongkan dulu saja. Oke, kalau sudah Bapak Ibu mengisi semua datanya di sini, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu silahkan melakukan percetakan raportnya. Di mana cetak raportnya di Microsoft Office Word yang sudah disediakan. Ya, caranya saya simpan dulu ya Bapak Ibu. Saya simpan dulu, kemudian saya tutup. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu mengisi semua datanya di sini di database, langkah berikutnya adalah kita mencetak. Kita mulai dari cover ya. Kita buka cover seperti ini. Oke. Nah, ini cover. Ini yang nanti ya versi 3, kita tutup dulu. Nah, ini cover Bapak Ibu. Nah, ini untuk cover. Sebelum Bapak Ibu mengenerate ataupun membuat raport ya, atau menghubungkan mailing ke raportnya ke database tadi ya. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu silahkan cek mau dirapihkan dulu atau mau diganti, silahkan. Jadi sebelum Bapak Ibu mengaktifkan mailingnya, mengkonekkan antara Word ini dengan Excel, maka Bapak Ibu silahkan edit dulu mana yang perlu diedit ya, seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal menghubungkan mailingnya. Nah, Bapak Ibu pilih menu mailing seperti ini, kemudian pilih select recipient, kemudian pilih use existing list seperti ini. Kemudian cari di mana Bapak Ibu tadi menyimpan folder raportnya. Saya tadi simpan di Win 11 Pro. Oke, ini mana ya? Nah, ini panduan raport mailing versi 2. Nah, ini database-nya. Kita klik open. Nah, nanti ada 3 pilihan sheet mana yang mau kita gunakan. Karena ini cover, kita pilih yang cover, kemudian klik OK. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu klik review seperti ini. Nah, di nonaktifkan dulu previewnya. Kalau seandainya Bapak Ibu di sini sudah ada kode seperti ini, ya ada tanda panggil yaitu tanda kurung 2, berarti ini sudah aktif. Nah, karena nanti bisa diklik seperti ini, dia akan rubah seperti yang ada di data. Nah, kemudian untuk melihat siswa yang lain bisa diklik di sini Bapak Ibu. Ya, di sini. Nah, ini kenapa kosong? Karena belum diisi. Nah, seperti ini ya. Ini PD, ini SN-nya. Oke, Bapak Ibu bisa ya. Nah, kemudian kalau mau mencetak bagaimana? Kalau untuk mencetak, Bapak Ibu pilih menu Finish Merger. Di sini klik saja, ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama diedit dulu ya, edit individual dokumen. Kemudian ada yang langsung di print, ada yang dikirim email. Dan saya sarankan Bapak Ibu, kalau saya sih lebih enak ya kalau saya, Bapak Ibu pilih yang ini dulu ya, dibuat generate semuanya. Jadi nanti akan dibuatkan sejumlah data siswa yang diinput di Excel tadi seperti ini. All ya, kalau misalnya all berarti semua nanti siswa ya, kita lihat. Oke, kita lihat sudah selesai. Nah, ini Bapak Ibu tuh dibuatkan sejumlah siswa yang ada di database tadi. Nama-namanya nanti kalau seperti ini enaknya kalau ada yang kurang pas bisa diedit dulu ya. Kalau langsung print nanti tidak bisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi enaknya bagaimana? Silahkan menurut Bapak Ibu enak yang mana. Kalau saya biasanya yang ini dulu, edit individual. Jadi setelah dibuatkan semuanya kita cek ada yang salah atau apa gitu ya, nanti kita perbaiki. Khawatir ada salah posisi atau memang ada yang agak naik, ada yang turun dan sebagainya.
baru tinggal dicetak kalau sudah. Tinggal Ctrl P all dan print seperti itu. Nah, ini untuk yang cover. Kita lanjut ke yang rapot kumer ya, yang isi. Oke, yang isi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ini bisa diganti, dipindah-pindah ya. Silahkan nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini hasilnya ya. Sekarang kita hubungkan dulu antara Word ini dengan database tadi, yaitu menggunakan mailing. Pilih mailing, kemudian pilih select received, kemudian pilih use existing list. Cari di mana folder Bapak Ibu tadi simpan. Saya simpan di sini. Kemudian pilih raport, kemudian pilih DB, kemudian klik open. Pilih untuk isinya adalah isi verse 2. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu hasilnya seperti ini, ada kode tanda panggil seperti ini, jangan khawatir, berarti ini sudah connect ya. Tinggal Bapak Ibu pilih preview result ya. Pilih seperti ini, maka datanya akan berubah berdasarkan data yang Bapak input di aplikasi. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin diperbaiki juga bisa ya. Di sini di enter saja, misalnya pengen ke bawah dikit boleh di enter seperti ini dan seterusnya, sehingga apa yang saya sampaikan tadi awal, saya lebih enak di apa ya namanya ya, di edit personal dulu lah gitu ke finishingnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke ya. Nah, kemudian di sini untuk sakit dan sebagainya nanti diambil dari data tadi. Oke. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita bahas di line group. Ini mudah-mudahan penjelasan yang singkat bisa dipahami. Terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah kita jumpa lagi di versi terakhir, yaitu versi ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.